Nah, jadi saya pikir seperti itu saudara ya, mmm, ada kenikmatan tersendiri yang memang, nilainya jauh lebih tinggi dari apapun. Nah, ini di luar persoalan, saudara atau saya diundang khotbah atau tidak, dan saya tidak terlalu mau mikir ke situ saudara. Ya diundang puji Tuhan, nggak diundang berarti saya jadi pendengar saja. Jadi pendengar kan lebih baik daripada jadi pembicara ya saudara. Karena tuntutannya pasti berbeda antara pembicara dan pendengar, ya. Nah, itu. Jadi kira-kira seperti itu dan saya mendorong kepada saudara juga, ya, walaupun keputusan dan filternya ada di saudara, tapi saya berharap juga saudara, ilmu yang saudara pelajari itu minimal saudara pakai untuk diri sendiri dan saudara bisa menikmati itu, ya. Jujur ketika saya buat 2 tulisan, termasuk 3 tulisan saudara, ya dalam 2 minggu, termasuk sukses menurut Alkitab, itu sukses menurut Alkitab berangkat dari, eee, makna literal saudara, itu menggunakan makna literal dan itu dapat saudara. Ya ternyata berdasarkan makna literalnya, cara berpikir orang Kristen selama ini sudah sesat, ya. Saya berani bilang sesat kenapa? Karena ternyata banyak di antara orang Kristen yang memang berpikiran sukses itu diukur dengan materi, padahal berdasarkan arti kata tadi atau makna literal itu merupakan salah satu pendekatan semantik, saudara, kita tahu, ternyata tidak ada hubungan antara kekayaan materi sama kesuksesan ya, menurut versi Alkitab gitu loh. Karena banyak banyak orang kaya di Alkitab ternyata tidak sukses menurut pandangan Alkitab, termasuk Salomo. Salomo itu dipandang tidak sukses ya, walaupun dia kayanya aujubile injolik ya kan, nggak karu-karuan kayanya ya, walaupun akhirnya jatuh bangkrut juga ya. Nah, jadi yuk, eee saudara tingkatkan, ya termasuk konteks juga, saudara tingkatkan supaya saudara nanti enjoy menikmati ketika saudara membaca Alkitab itu saudara bisa sangat menikmati sekali. Ada orang bilang, "Pak, saya heran kalau saya baca Alkitab tuh rasanya 5 menit tidurnya." Memang saudara harus kita akui, Alkitab itu obat tidur yang paling mujarab di muka bumi, saudara ya. Nah, jujur aja gitu. Ya, jadi kalau ada orang susah tidur, dia ke dokter pakai obat tidur, ya berarti dia nggak paham saudara, ya. Atau nggak pernah bergaul dengan orang yang sering ke gereja, sehingga nggak tahu obat tidur paling mujarab. Ya. Nah, tapi kalau kita udah punya ilmu saudara, Eee, baca satu ayat atau satu perikop pendek saja, tanpa sadar saudara tahu-tahu sudah 4 jam, 6 jam, 10 jam, gitu ya. Pak, waktu yang lain ini ya, saya punya istri biasanya dia udah tahu kalau saya sudah di depan laptop, dia lihat, oh ada aplikasi Alkitab, ya dia udah ngerti, paling dia buatin kopi, taruh roti di depan. Nah ini artinya dia udah paham. Ini bisa lebih dari 4 jam, 5 jam nongkrong di depan, laptop itu ya, apalagi kalau udah di kiri kanan itu ada literatur-literaturnya, Saudara. Jadi enjoy, Saudara ya, dan saya sudah sering sampaikan kepada Saudara ini motivasi saja, eee, saya nggak ngerti kenapa orang-orang teologi itu susah untuk mendapatkan pekerjaan, kalau bagi saya sendiri justru saya mudah sekali untuk bukan mendapatkan pekerjaan, Saudara. Justru saya mudah sekali untuk mendapatkan uang, saudara ya. Nah, ayat-ayat yang saya tafsir gini, saya bantu dosen saudara, saudara tahu lah ya. Nah, saya punya rekan-rekan dosen, baik di dalam maupun di luar, kalau udah dibantu kan, selalu ada ucapan terima kasih kan, saudara, "Pak Iqbal kita ketemu dulu yuk," gitu ya. Nah, itu. Terakhir saya ketemu sama Pak Yakub Hendrawan, penulis jurnal yang ini, tapi kita juga sering kolaborasi. Nah, udah, kan lumayan saudara makan BPK di traktir ya, saya lihat kita makan berdua habisnya aja hampir 500 saudara, ya saudara bayangkan lah ya. Eee, itu babi ngelihat kita aja sampai ngiri saudara, ngeri banget tuh belanjanya kan begitu ya. Cuma berdua saudara, gimana kalau bertiga itu kan.
Nah, jadi maksud saya kalau hanya untuk cari makan, kita punya ilmu tafsir itu pasti kita bisa lebih dari cukup untuk hidup, saudara. Ya, jadi itulah motivasi saya kepada saudara untuk mendorong yuk. Saya tahu saudara sibuk, ya. Saya juga pernah mengalami. Saya kerja juga, punya rumah tangga juga, tapi kuliah juga, lalu tengah malam saya harus mengikuti pasar modal karena gini, pasar modal Indonesia tutup itu jam 4 sore. Nah, bursa efek, Wall Street saudara, itu justru jam 10 malam itu sudah buka. Mau nggak mau saya harus pantengin juga saudara, karena Wall Street itu tetap jadi rujukan di pasar modal dahulunya. Jadi nyaris saya paling sehari, kalau dari jam 12 sampai jam 6 pagi paling saya kadang 2, 3 jam tidurnya saudara ya. Nah jadi, kita sama-sama punya tanggung jawab, tapi saya berpikir, rasanya saya rugi kalau saya sekolah, saya tahu, lalu saya nggak perdalam. Makanya saya perdalam saudara. Dan puji Tuhan kemarin juga saya diberkati oleh Ibu Tias dengan 3 buku saudara ya, 3 buku yang cukup mahal juga saudara, yang kebetulan saya ada 2 yang nggak punya, satu lagi saya ambil, saya udah punya, saya ambil saudara, nggak apa-apa lah, perpustakaan kan minimal 2 buku ya. Jadi saya pikir, ya udahlah saya punya 2 buku yang sangat bagus ini, nggak apa-apa lah, entar suatu saat kalau kepepet-pepet satunya dijual aja gitu ya kan, saudara, ya. Atau kalau kepepet-pepet saya punya senang sama satu mahasiswa saudara ya, senang dalam arti kata orangnya cerdas ini, ya sudah saya kasih saja saudara. Saya suka membagi teman-teman saya buku saudara ya, sudah tidak terhitung juga karena saya senang satu teman saya, supir Grab saudara, tapi suka membaca saudara, ya. Dan kalau bawa saya itu dia suka nanya, "Pak Iman, ini." Malah mahasiswa saya nggak suka nanya ya. Puji Tuhan lah nggak apa-apa. Berarti mahasiswa saya udah pintar-pintar, teman saya ini masih perlu belajar terus, gitu ya. Saban ngantar saya pelayanan, pasti dia sepanjang jalan itu tidak mau kehilangan, kesempatan untuk terus bertanya saudara, ya. Nah itu. Oke, ini ruang kita diskusi sebelum, eee, tidak ada materi, jadi saya beri kesempatan saudara untuk bertanya terkait dengan hermeneutik, apa itu saudara, ya. Kecuali kalau memang tidak ada, ya kita akhiri kelas kita saudara ya, puji Tuhan. Ya silakan. Malam, Mbak. Ya, salam Pak, malam tadi Pak Ari. Bapak mention masalah Yehuda dan Tamar, Pak. Ya. Koneksasinya di mana, Pak? Saya juga masih belum nemuin. Itu Pak, makanya, tapi kalau nggak salah saya sudah kirim ya Pak ya, Itu tulisannya. yang Yusuf, Pak. Itu yang Hah? Yusuf doang. Kejadian Iya, justru 39. itu, tapi di dalamnya ada pasal 38-nya saya senggol Pak, ya. Iya, Hmm. itu. Tapi cuma dibahas sedikit, Pak. Tapi Iya memang hubungannya sedikit. Oke, jadi begini saudara, kalau dari sisi hermeneutik kita perhatikan baik. Saya baru nggak juga karena memang ayat ini saya baru teliti saudara. Saya pernah buat, ternyata saya baru ingat-ingat, saya baru buat, tafsirannya sampai Kejadian 31 saudara, ya. Dan ternyata ini saya dapat pengetahuan baru. Jadi begini saudara, eee, ternyata kalau saudara perhatikan ya, saya mengulang kembali nanti boleh kita jelas panjang lebar. Di ke-38 dan 39 saudara perhatikan, ada 2 laki-laki dan ada 2 perempuan, ya. Dan dua laki-laki ini adalah keturunan, Yakub tentunya, dan 2 perempuan ini 2 perempuan yang berbeda, saudara ya, dari bangsa yang berbeda. Ingat. Nah, kalau saudara perhatikan, dari sisi Yakubnya, Yehuda dan Yusuf memang keturunan Yakub, dan itu adalah garis keturunan perjanjian yang memang secara
tafsir kita sebut sebagai status quo, ya, sebagai status quo yang memang seakan-akan tidak bisa diganggu gugat. Nah, kalau saudara baca teks-teks sebelumnya, saudara melihat bagaimana tindakan mereka, saudara, yang membantai satu kota, ya, karena adiknya Dina dicemari, mereka membantai satu kota. Nah, kita kembali ke 38-nya. Kalau saudara perhatikan, ya, eh, karena status quo-nya itu, makanya ketika Tamar kehilangan suami pertama, lalu kehilangan suami kedua, lalu dia tidak mau, si Yehuda tidak mau ngasih anak yang ketiganya, maka Tamar kehilangan pegangan. Jadi dari sisi si perempuan, Tamar ini adalah orang yang benar-benar tidak memegang otoritas, saudara, atau tidak memegang power, tidak punya power. Dia di pihak yang lemah. Kalau kita kembali kepada Yusuf, kita lihat justru ini kebalikan. Kalau di kisah Tamar yang punya otoritas dan kuasa itu adalah Yehuda, tapi di kisah Yusuf yang punya otoritas dan power itu justru si perempuan, ya, istrinya Potifar. Nah, Potifar punya kuasa, punya power dan segala macamnya, berbeda dengan Tamar. Dari sisi laki-lakinya Yehuda punya kuasa, sementara Yusuf itu budak, ya, budak di rumah orang. Nah, ini kan dua status yang berbeda, saudara. Nah, kita lihat kisah selanjutnya. Tamar kehilangan pegangan, maka dia harus hidup. Dia harus bisa eksis karena seorang janda di zaman kuno itu akan mengalami penderitaan yang begitu rupa, saudara. Nggak mungkin bisa kembali ke keluarganya karena pasti ditolak, ya. Nggak mungkin tetap tinggal di rumah bekas mertua karena sudah tidak punya hubungan apapun. Dan kebetulan dia tidak mempunyai harta karena bapaknya si Yehuda itu, ya, maksudnya bapak dari mertuanya si Yehuda masih hidup. Jadi jelas warisan warisan dari dua suaminya tidak mungkin jatuh ke tangan dia karena bapaknya masih hidup, mertuanya masih hidup. Artinya ini memang Tamar dari sisi otoritas dan power dia benar-benar ngeblangsak, saudara, ya, nggak punya apa-apa yang bisa dibanggakan. Si istri Potifar berbeda. Ini seperti langit dan bumi. Yusuf juga berbeda dengan Yehuda, seperti langit dan bumi. Nah, ini saudara, kalau saudara perhatikan, ini kan seperti kisah yang kontradiktif, terbalik, tapi sebetulnya ceritanya mirip. Perannya juga mirip, walaupun orangnya berbeda-beda. Nah, yuk kita lihat kembali kepada persoalan kasusnya. Tamar kehilangan pegangan, maka dia harus punya pegangan. Yang bisa dia jadikan pegangan siapa? Saudara, Yehuda. Maka dia harus mendapatkan Yehuda untuk kepentingan dia. Di sini dia berpikiran cerdik, saudara. Ya, cerdik. Ingat, cerdik. Nah, supaya apa? Supaya dia bisa eksis, dia bisa diberi tanggung jawab, bisa diberi hidup dan seterusnya. Maka dia menggunakan kecerdikannya dengan dia menyamar dan akhirnya Yehuda jatuh ke dalam tangan Tamar dan Tamar meminta 3 tanda dan dipegang semua oleh Tamar dan Yehuda tidak berkutik di situ. Nah, jadi tanda termasuk cincin, ya, ini kan benda, saudara, cincin, materai, ya, tongkat, itu dipegang oleh Tamar untuk dijadikan sebagai jaminan supaya Tamar bisa eksis atau menikah sama Yehuda. Sementara di sisi Yusuf, saudara, Yusuf itu adalah orang yang kuat. Perhatikan, Yehuda orang yang tergoda, ya. Tamar orang yang Yusuf orang yang kuat. Digoda oleh tante Poti, dia tidak tergoda sedikit pun, saudara, ya. Tidak tergoda, bahkan diajak, ya. Nah, sementara Yehuda, saudara, tidak diajak, dia malah ngajak. Ini kan dua sifat yang berbeda. Satu keturunan tapi dua sifat yang berbeda, ya. Terus kalau saudara perhatikan, si Yehuda itu kena dengan Tamar, ya, dengan kata-kata Tamar. Yusuf tidak. Yusuf malah lari. Tapi perhatikan baik. Yusuf meninggalkan pakaian atau kita sebut saja benda, dan benda itu ada di tangan istri Potifar. Tamar juga punya benda di tangannya. Tamar menggunakan benda itu agar Yehuda, ya, tidak bisa berkelit dan menikahi dia. Sementara
istri Potifar memiliki pakaian si Yehuda, Yusuf, ya, dan dia melakukan fitnah yang keji, ya, untuk menjerat si Yusuf yang memang tidak mau dengan dia, saudara, yang menolak perbuatannya. Nah, jadi kalau saudara lihat kan ini model jalan cerita yang memang sebetulnya tidak berbeda jauh, tapi plotnya memang ada sedikit perbedaan, tapi sebetulnya poin pentingnya mulai kita tangkap, saudara, ya. Nah, kalau kita menggunakan metode perbandingan, saudara, ya, metode perbandingan, maka kita bisa membandingkan sikap Yehuda dan sikap Yusuf, kita bisa membandingkan sikap Tamar dan sikap istri Potifar. Kemudian kita bisa membandingkan jaminan, benda yang dijadikan jaminan untuk keselamatan hidupnya, ya. Nah, sementara yang satu menjadikan benda di tangannya untuk menfitnah orang lain. Nah, kan dari situ kita bisa melihat keterkaitan, seakan-akan memang 38 itu berdiri sendiri, Pak Hari, ya, tapi kita kalau menyelidiki lebih dalam, oh ternyata teks ini memiliki gambaran yang sama, gitu, ya. Nah, saya baru menangkapnya juga, saudara, ketika saya menulis itu, jujur saja, ya. Saya tahu itu plot yang sedikit bahasa Jakartanya mungkin nyempil, saudara, ya. Saya ngerti itu, tapi saya nggak terlalu fokus ke arah jalan ceritanya untuk membandingkan dengan yang 39. Jadi kira-kira begitu, Pak Hari, ya. Untuk lebih lanjutnya nanti Bapak boleh selidiki lagi, tapi saya beri saja clue-nya seperti itu. Nah, metodenya apa yang bisa kita pakai, saudara? Jelas, ini metode yang paling paling tepat, saudara. Saudara bisa memakai majas perbandingan kalau di dalam hermeneutik. Tapi saya akan lebih suka kalau kita menggunakan metode perbandingan, ya. Perbandingan itu sebetulnya lebih kepada ranah filsafat, saudara. Ya, jadi metode perbandingan, saudara bisa gunakan memperbandingkan. Saudara mau ambil dari sisi apa, ketemu kan karakter-karakter orangnya. Nah, kalau saudara perhatikan secara konteks, yang mau dibicarakan di 39 itu kan sebetulnya lebih bicara kepada karakter Yusuf yang kuat, ya. Karakter Yusuf yang kuat. Jadi ketemu, saudara, memperbandingkan, oh ini karakter ini karakter ini. Jadi saudara dapat dengan memperbandingkan dua itu, maka saudara sudah bisa mendapatkan dua bentuk khotbah, saudara, ya. Nah, jadi kira-kira begitu ya, Pak Hari, ya. Ya, Iya, silakan, Pak. Grace, ya. Makasih, Pak. Ya, shalom Pak Hikman. Ya. Saya lagi bingung nih Pak terkait satu ayat ya Pak ya. Mm-mm. Terkait di Kejadian 6 Pak. Di Kejadian 6 Mm. ayat 1 sampai dengan 2 dan seterusnya sebenarnya. Tapi saya bingung khususnya di bagian ayat kedua ini Pak. Karena kan sebenarnya yang saya pahami ya Pak, mungkin bisa dikoreksi. Malaikat itu kan tidak bergender ya Pak. Tidak bergender, tapi di dalam ayat 2 di sini yang mana mungkin banyak orang juga termasuk saya sih ya memandang kata-kata anak-anak Allah ini itu adalah para malaikat gitu ya Pak ya yang melakukan perkawinan dengan anak-anak manusia gitu. Nah pertanyaannya kok bisa ya Pak seperti itu? Ini kemarin saya mencoba menerapkan hermeneutik tapi masih bingung gitu Pak, nggak ketemu-temu. Oke, sebetulnya, thank you, Grace, ya. Ya Pak. Sebetulnya Bapak Ibu, Grace, ya, kalau mau menerapkan hermeneutik ini lebih tepat kepada analisis isi teks atau analisis konteks, ya. Nah, kamu baca konteksnya. Nah, ingat ketika saya menjelaskan konteks itu, maka ada konteks dekat dan konteks jauh. Gracia lihat konteks dekatnya kemana. Nah, biasanya kalau kamu sudah menemukan konteks ini, maka sebetulnya kamu tidak boleh lepas konteks sebelumnya, perikop-perikop sebelumnya. Jadi ketika kita berbicara tentang anak-anak Allah, ya, dan anak-anak perempuan manusia, maka kita harus melihat ke konteks sebelumnya. Dari Kejadian 4 itu maka lahirlah Kain, ya. Nah, kalau saudara lihat lahir Kain, lalu lahirlah Habel. Habel mati dibunuh Kain, maka lahirlah. Nah, Habel itu kan dianggap, saudara, dalam kisah, dalam naratif itu adalah orang yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan.
kita nggak usah bicara takut Tuhan, tapi cinta Tuhan dilihat dari persembahannya yang memang luar biasa dan diterima Tuhan. Anggaplah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka ketika dia mati, teks juga mengatakan bahwa si Hawa mendapatkan penggantinya, yaitu Set. Sebetulnya kalau saudara baca nanti pasal 5 tentang silsilah Adam, sebetulnya anaknya Adam dan Hawa itu tidak hanya 3. Tidak hanya Kain, Habel, dan Set. Dikatakan itu bentuknya jamak, anak laki-laki dan anak perempuan lainnya, bentuknya jamak. Jadi banyak sekali, saudara. Kalau saudara merunut kepada, sebetulnya ini ada nanti dalam eksegesi PL, tapi karena ditanyakan ya udah nggak apa-apa. Ini terkait ilmu. Kalau saudara kita punya perhitungan bahwa satu generasi 25 tahun, ya, anggap saja saudara, manusia hamil saudara, zaman sekarang mungkin jarang-jarang saudara ya, 1 tahun udah oke lah. Tapi sekarang rasanya nggak mungkin orang melahirkan 1 tahun. Biasanya dijaga. Ya, tapi kita lihat ini dunia kuno yang memang belum ada segala macam hal-hal keluarga berencana. Jadi kita anggap saja sekali melahirkan itu 2 tahun. Ya, umur Adam tuh 900. Umur Hawa tuh mendekati loh saudara, walaupun tidak diceritakan. Tapi kalau saudara perhatikan dari teks, itu usia Adam dan usia Hawa itu nggak jauh-jauh. Paling beda-beda 100 tahun lah, kira-kira begitu. Ya, perhitungan saya saudara. Karena teks memberi kesan ada Adam dan Hawa itu matinya nggak terlalu jauh jaraknya saudara. Jadi usia mereka nggak terlalu jauh juga ya, 100 tahun, 200 tahun itu masih dekat dihitungnya saudara. Kok dekat Pak? Iyalah, kan umur Adam itu hampir 1000 tahun saudara ya, 900 sekian. Jadi yuk kita hitung-hitung. Anggaplah 700 tahun umurnya Hawa. Lalu saudara bagi 700 bagi 2 saudara. Dapat berapa itu? Ya, 350. Berarti anaknya sudah 350 ya. Kalau tiap 2 tahun melahirkan, umur dia 750, anaknya 350. Itu hitungan kasarnya, ya. Nah, ketika anaknya 350, anak yang pertama usia 25, anggaplah kita menikahnya umur 30 tahun sampai 40 tahun di dunia kuno satu generasi. Maka saudara, anak pertama itu sudah punya banyak anak juga dan seterusnya, dan maka bumi akan cepat bertambah penuhnya. Jadi itu ini seperti deret ukur dan deret hitung saudara ya, kalau kita gunakan matematika. Yuk kita kembali. Jadi tapi si penulis melakukan seleksi yang dibicarakan cukup 3 dan salah satunya Set. Set itu pengganti. Maka saudara lihat, kalau saudara perhatikan nanti dari sisi teks saudara ya, saudara perhatikan, kalau nggak salah saya pernah tampilkan saudara. Oh ya, tunggu ya. Nah, ini saudara kalau saudara perhatikan, ya, keturunan Adam saudara. Ya, saya klik saja secara cepat. Nah, saudara perhatikan ya, umur Adam 300 tahun. Lihat yang saya lingkarin saudara, apa perbedaan antara keturunan Kain yang saya lingkarin sama keturunan Set, saudara? Saya langsung saja. Teks di Kejadian 5 jelas. Penulis Alkitab tidak mencatat usia dari keturunan Kain. Hanya dikatakan keturunan Kain ada
Kain memperanakan Henok, Henok memperanakan Irad, Irad memperanakan gitulah. Tapi ketika masuk ke keturunan Set, si penulis Alkitab mencatat usia setiap keturunan. Ya, Set 912 tahun. Enos 905 tahun. Yang paling sedikit umurnya itu Henok. Tapi Henok 365 tahun itu nggak mengalami kematian. Berarti dia yang paling panjang umurnya, saudara. Berarti yang paling pendek itu adalah Lamek. Lamek 777 tahun. Ya. Nah, apa yang kok bisa membedakan Pak bahwa Set itu diberkati Tuhan? Saudara lihat di dalam tradisi perjanjian lama atau tradisi kuno, umur panjang itu salah satu berkat yang diberikan dewa-dewa yang saudara nggak bisa beli di toko kelontong manapun. Orang kaya pun nggak bisa. Saudara lihat nanti kasus Tulah ke-10, di mana istana Firaun dan Mesir itu berteriak. Terjadi kengerian yang begitu rupa. Kenapa? Karena saudara, Mesir dilanda kegemparan, anak sulung mati semua. Jadi dari keturunan yang paling miskin sampai kaisar pun, ya keturunan Firaun tuh mati, saudara. Nggak bisa. Jadi di dalam tradisi, bukan hanya tradisi Israel, tapi di tradisi Timur dekat kuno, umur itu adalah berkat Tuhan yang paling ditunggu-tunggu dan diharapkan, saudara. Saudara lihat nanti Hizkia. Kamu mau mati, Hizkia? Hizkia nangis. Lalu Tuhan bilang, oke, aku tambahkan 15 tahun lagi. Nanti saudara baca umur panjang di tangan kanan. Ya, banyak teks-teks yang berbicara umur. Nanti di perjanjian baru saudara lihat usia orang pendek dan segala macamnya, itu menunjukkan apa? Lalu Tuhan Yesus menghidupkan dan segala macam. Artinya apa? Umur itu memang berkat yang paling ditunggu-tunggu atau paling diharapkan dari apapun di muka bumi ini, saudara. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat dari kisah seperti ini, maka saudara, apa yang bisa kita perhatikan? Maka kita bisa lihat kembali bahwa Abel diperkenan, maka ini diperkenan. Maka ketika masuk di Kejadian 6, anak-anak Allah itu tentu saja nggak boleh dilepaskan dari konteks sebelumnya. Siapa itu? Yaitu keturunan Set. Kenapa? Karena keturunan Set itu menyertakan umur, dan tadi saya udah jelaskan panjang lebar tentang umur ya. Jadi jelas yang dimaksud anak-anak Allah di Kejadian 6 itu adalah keturunan Set. Sementara keturunan anak-anak manusia itu siapa? Itu adalah anak-anaknya Kain atau keturunan dari Kain. Ya, kenapa dibilang anak manusia? Karena manusia itu kan fana, udah jatuh dalam dosa dan seterusnya, saudara. Jadi mau dikaitkan dengan itu. Nah, yuk kita lihat kembali. Nah, kenapa ini tidak mungkin malaikat? Pertama, malaikat itu roh. Karena udah dijelaskan Bapa itu adalah Bapa segala roh. Malaikat itu ada di surga, berarti malaikat itu adalah roh juga. Dan roh itu, saudara, ya, kalau saudara kembali ke Kejadian 1, kembali lagi ke Kejadian 1, bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diperintahkan untuk beranak cucu. Jadi yang mempunyai, ya maaf, alat-alat reproduksi itu hanya manusia, tidak malaikat. Ya, malaikat itu makhluk kekal bentuk roh, tidak bisa roh ya berhubungan sebagai suami istri dengan manusia, nggak ada ceritanya. Emang ini cerita ajab-ajab itu ya, kuntilanak beranak gundurwo, kan nggak gitu juga, saudara ya. Nah, jadi kita lihat ke situ. Jadi nggak mungkin roh bisa berhubungan dengan manusia layaknya suami istri. Nah, dari Kejadian 1 jelas bahwa yang mempunyai alat reproduksi dan bisa mempunyai keturunan itu jelas manusia. Jadi anak Allah dan anak manusia di sini jelas semuanya adalah manusia. Jadi anak Allah itu merupakan terminologi yang diberikan si penulis terkait dengan keturunan Set yang dianggap oleh si penulis atau dalam kisah naratif ini, saudara, itu adalah keturunan yang mendapatkan perkenanan Tuhan menggantikan Habel. Ya, sementara anak manusia itu adalah keturunan Kain.
Nah, jadi kira-kira begitu. Walaupun nanti yang dipakai itu nanti saudara kata-kata yang memang berhubungan dengan apa sebetulnya bukan berhubungan dengan malaikat, tapi masih menjadi perdebatan saudara. Nah, oleh karena itu saudara, kalau saudara hanya menggunakan satu kata, ya satu kata, tunggu saudara, misalnya ini kita tampilkan saja. Ya, ini kan ada kata-kata yang memang dianggap orang menjadi rujukan saudara ya, menjadi rujukan. Oh, sorry. Nepil, saudara. Nah, nepil ini yang sering menjadi masalah, saudara, dianggap ini. Tapi perhatikan di dalam teori yang kita pernah pelajari, dalam semantik itu di dalamnya ada literal. Nah, literal itu, satu kata itu, dia baru mengandung arti ketika dia terikat dengan konteks. Maka kata nepil itu harus saudara ikatkan dengan konteks. Raksasa di sini jelas bukan hasil turunan malaikat sama itu tidak, tapi raksasa ini di dalam konteks itu adalah orang-orang yang memang gagah perkasa, orang-orang yang kuat tapi lebih condong kepada tiran. Gini saudara, anak-anak manusia, eh, anak-anak Allah kawin dengan anak-anak manusia. Orang ini ibaratnya gini saudara, orang yang berkenan di hadapan Allah menikah dengan para pendosa. Saudara tahu yang terjadi keturunannya adalah buruk. Sebetulnya di sini juga Tuhan mau ajarkan. Jadi ini saudara bisa pakai untuk khotbah juga di dalam mencari pasangan hidup bagi anak-anak muda. Ya, tidak cukup hanya Kristen, tapi harus yang memang seimbang rohaninya. Ya, kalau kepepet nggak seimbang ya apa boleh buat, yang penting sama-sama Kristen dulu lah, gitu kan. Tapi kalau sudah beda saudara, maka yang terjadi adalah keturunan yang buruk. Ini tidak bicara fisik, tapi saudara perhatikan. Kalau saudara memperhatikan secara literal saja, makna kata nepil itu lebih kepada apa saudara? Orang-orang yang tiran. Jadi orang yang percaya kepada Allah lahir menikah dengan orang yang tidak percaya kepada Allah, maka keturunan yang dihasilkan itu keturunan yang tidak baik. Ya, itu saja saudara. Nah, ini kalau kita refleksikan di dalam kehidupan kita masa kini, orang yang nikah beda agama itu pasti sumuk, saudara. Oh, suntuk banget pikirannya, pusing, stres, ya. Banyak Pak yang bahagia, iya dari sekian ribu, 1-2 yang bahagia mana bisa saudara jadikan alat ukur di dalam dunia akademik. Ya, sampel itu kan harus representatif, maka bisa dianggap mewakili. Ya, gitu. Misalnya gini, ada 1.000 orang di gereja saudara, yang dibilang, wah percayalah Tuhan memberkati engkau dengan mobil, yang dapat mobil cuma 1 dari 1.000. Ya itu kan nggak representatif, ya. Berarti bisa saja dia dapat mobil karena kerja keras, bisa saja dia dapat mobil karena beruntung, dan seterusnya. Tapi itu nggak representatif buat orang, untuk dijadikan contoh bagi semua orang, gitu, saudara. Ya, ya kecuali kalau kita mau memaksakan diri. Nah, tapi pada akhirnya 999 itu akan stres, kok gue nggak dapat, rasanya gue jadi pendosa ya. Dia dapat mobil kayaknya jadi orang benar. Kan begitu saudara ya. Nah, karena saya juga pernah mengalami kasus seperti itu. Saya doa kok nggak dapat, kayaknya saya jadi pendosa nih. Dosa saya banyak apa, dosa saya Tuhan apa, dosa saya nggak ketemu-ketemu, capek sendiri saudara. Ya. Nah, ya itu kan cara berpikir kita. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, nah makanya nih Peter Owen nih yang belum nikah, jangan main asal sikat aja. Apalagi ini bina nih, jangan sampai kepepet umur, ya. Nanti di dadanya ditulis sales, ya kan? Obral. Apa siapa saja diterima gitu ya kan. Nah, itu. Ya, oke. Ya, tapi mudah-mudahan dapatnya yang cinta Tuhan Yesus lah ya, dan nikahnya nikah nggak terlalu tua juga, nggak terlalu muda juga, ya. Itu ya, Owen ya sama Bina Lase ya.
Nah, ya. Ya kalau dua-duanya cocok ya Pak, ya kita berkati aja di ruangan ini kan, gitu ya. Nah, oke, jadi gitu ya, Grace. Jadi kita harus perhatikan konteks. Yang paling tepat itu metode yang mana? Apakah literal? Literal itu tetap maknanya akan terikat dengan konteks. Makanya kenapa enggak kita sekalian bicara konteks saja? Maka kita harus lihat konteks di atasnya, gitu ya. Nah, biasanya teks itu saudara kalau nggak jatuh persis satu di bawah perikopnya, maka dia akan naik. Tapi rata-rata saudara harus baca dulu ke atasnya, ke ayat-ayat sebelumnya, maka saudara akan paham jalan ceritanya. Jadi seperti itu. Ya, makanya memang ada perdebatan itu malaikat ya nggak apa-apa ya karena saudara saya bukan apa-apa, saya udah baca juga banyak cerita tentang itu buku-buku itu. Tapi ketika saudara memahami menggunakan salah satu metode analisa konteks saja saudara, maka saudara akan mentertawakan mereka, kasihan mereka. Kenapa? Debat panjang lebar nggak karu-karuan, ternyata nggak seperti itu, gitu. Yang kedua, yang dibahas tuh kayak yang aneh-aneh, ya yang nggak penting jadi penting. Misalnya saudara, perempuan pendosa, ya yang berzina dibawa ke Yesus, mereka mau lemparin, dilemparin batu katanya. Yesus sibuk nyatat-nyatat di tanah, nulis-nulis. Orang sibuk, yang ditulis Yesus apa ya? Nah, itu kenapa? Karena kita nggak paham konteks. Kita nggak paham prinsip-prinsip penafsiran sehingga kita mencari yang tidak perlu dan tidak berkaitan dengan teksnya. Kayak Yesus nulis-nulis di tanah itu apa hubungannya? Gitu loh. Yang nulis kitabnya aja saudara, Rasul Yohanes, itu saja tidak mencatat apa yang ditulis Yesus. Ya mbok kita yang masih hidup sekarang nggak pernah ketemu Yesus. Kok kayak dukun nebak-nebak apa yang ditulis Yesus? Kan lucu. Akhirnya apa? Saudara capek sendiri. Saudara akhirnya berdebat dengan orang lain dan nggak selesai-selesai. Akhirnya jadi berantem. Enggak, Tuhan Yesus nulis 10 hukum Taurat. Yang satu lagi enggak. Tuhan Yesus nulisnya asal aja. Yang penting buat coret-coret aja. Yang satu lagi bilang, Tuhan Yesus lagi menyatakan isi hatinya, nulis-nulis di tanah. Wah, ya, berantem semua. Padahal nggak penting yang itunya. Yang pentingnya apa, saudara? Tindakan Yesusnya dan pertobatan si perempuan itu. Kan gitu. Bukan pertobatan, tapi respon si perempuan atas pernyataan Yesus. Kan seperti itu. Nah, ini sama juga. Kita ribut malaikat ini udah jelas malaikat. Akhirnya apa? Kenapa orang bisa berpikir gitu malaikat saudara nikah dengan manusia? Karena terlalu sering nonton film kuntilanak, ya susah juga ya kan? Suster ngesot, dia nonton-nonton yang kayak gitu-gitu. Ya, istri cantik-cantik suaminya pergi malam-malam ada maaf gundurwo nyamar jadi kayak suaminya lalu hamil. Aduh, tobat deh, ya. Lalu lahirlah anaknya. Anaknya ajaib, jadilah kayak si Benyamin, makannya 13 bakul. Jadi manusia super, itu jadi cerita. Nah itu yang kadang presuposisi yang masuk di otak kita, lalu kita tafsirkan jadi seperti itu. Nah akhirnya ya aneh, gitu. Nah lalu kita lihat juga, apa namanya, kan pertanyaannya gini, makhluk roh, hanya makhluk roh yang bisa menembus ruang, ya saudara. Nah, pertanyaannya itu dibongkar sama Yesus. Yesus dalam tubuh manusianya, tubuh kemuliaannya bisa nembus ruang. Sementara di persepsi kita, paradigma kita yang bisa nembus ruang itu hanya hantu. Tapi Yesus menjungkir balik. Manusia, Yesus bisa nembus ruang. Jadi yang benar yang mana? Nah, oleh karena itu, saudara, rujukan kita seringkali ke film-film akhirnya ya begitu. Raksasa dipikir manusia raksasa itu kayak film Giant Slayer gitu ya kan.
benih ditanam jadi benih raksasa, tahu-tahu nyampe ke dunianya orang raksasa. Dua raksasanya turun ke bawah, ya lalu mau rebut istana. Ya, aduh, kan aneh-aneh ya. Nggak apa-apa sih kalau mau nonton film itu saya juga senang, saudara, film-film yang kayak gitu ya. Nah, kadang saya harus singkirkan juga yang ada di pikiran saya supaya saya bisa menikmati film seperti itu. Oh ya, anggap aja ini benar-benar terjadi, tapi begitu selesai ya sudah. Hal kayak gitu enggak saya masukkan, saudara, ya. Jadi gitu ya, Gracia ya, Iya, Pak, yang izin harus lagi, Pak. Mau sekalian ya, konsultasi juga nih ya, Pak ya. ya, Karena ini tadi saya makanya bingung. Karena tadi seperti yang Bapak bilang juga memang ada beberapa buku yang menyatakan itu anak-anak Allah itu malaikat ya, Pak ya. mhm, Saya memang lagi baca tentang ini, Pak, asal muasal iblis gitu ya, Pak ya. Terus di situ ada Joseph Langkin dan ada Benny Hinn juga, Pak. Buku-bukunya itu saya baca. Nah, mereka berargumen seperti itu, Pak, bahwa ini malaikat yang memang memberontak gitu ya, lalu mereka menikahi anak-anak manusia dan seterusnya lah, Pak. Dan mereka berdasarkan banyak-banyak ayat juga, Pak, dan juga salah satunya berdasarkan buku Henok juga ya, Pak ya, katanya ya, dari si Joseph Langkin itu. Nah, jadi bagaimana gitu Pak kita sebagai mahasiswa kadang-kadang untuk cari referensi buku yang kadang-kadang sesuai gitu ya Pak ya. Takutnya kan jadi penyesatan juga Pak kalau kayak gini ya, saya pikir-pikir ya Pak. oke. Gitu Pak. Makasih Pak. Saya pernah baca buku Billy Graham tentang itu. Tapi setahu saya dia tidak membahas itu, dia hanya membicarakan soal malaikat yang jatuh. Ya, tapi yang lainnya saya nggak tahu. Jadi mungkin itu yang saya perlu luruskan. Kalau nggak salah saya punya bukunya, saudara. Bukan saya, istri saya. Ya, istri saya pernah beli ya. Nah, lalu saya lihat, oh bagus juga ya. Jadi itu menambah pengetahuan, tapi lebih tepat kepada dia mau bicara tentang kejatuhan manusia. Jadi kejatuhan manusia yang di Kejadian 6 itu memang bukan bicara iblisnya yang ingin berhubungan tubuh dengan manusia, tidak, tapi mau dia kaitkan dengan kejatuhan malaikat juga. Kan karena itu manusia sudah berdosa, maka dia tidak mau lagi mendengar suara Allah. Gitu. Nah, sedikit kembali tadi. Saudara, kalau saudara perhatikan, ya, anak-anak Allah, namanya anak-anak Allah, kalau nikah pasti dia harus pamitan sama Allah. Tapi teks mengatakan mereka mengambil perempuan itu didasarkan keinginan hatinya, siapa yang mereka sukai, bukan tanya Allah. Dalam bahasa saya, disinilah Allah menganggap dia dihina oleh manusia yang namanya anak-anak Allah. Nah, maka muncullah teks berikutnya. Jadi saudara, ini lagi, boleh saudara jadikan untuk di kaum muda. Jadi kalau mau menikah pun, kulo nuwun sama Allah. Kalau saudara nggak tanya, Tuhan mana yang ini, Tuhan mana yang enggak. Kalau memang sudah ada, Tuhan saya mau menikah dengan si A, izin sama Tuhan. Gitu loh. Saya kok izin saudara. Jujur walaupun saya bengalnya kayak apa nggak tahu. Kalau untuk yang kayak gini-gini, saya serius saudara. Ya, untuk dapat pasangan aja saya tanya Tuhan. Ya, gitu. Yang saya inginkan ada saudara. Tentu saja namanya laki-laki yang diinginkan yang cantik-cantik lah saudara. Ya kan? Kalau bisa kaya. Dan kalau bisa lagi calon mertua punya penyakit jantung, saudara. Kan? Kagetin meninggal dapat warisan, kan gitu ya, saudara. Dulu kan mikirnya begitu, tapi nggak tahu. Saya tetap tanya Allah, Tuhan kalau saya menikah dengan ini, nggak ada jawaban. Aduh, dilihat yang cakep, kaya, nggak ada jawaban Tuhan. Sampai akhirnya suatu saat saya ketemu istri, saya tanya sama Tuhan, dijawab Tuhan. Ya sudah, saya nikahin aja saudara. Puji Tuhan langgeng 20 tahun lah ya. Masih panjang perjalanan kita. Gitu. Jadi Tuhan, ini saya minimal tanya Tuhan saudara. Sebengal-bengalnya saya dulu, tetap saya untuk rumah tangga tanya Tuhan. Gitu. Ya. Salah pilih bahaya. Ya. Banyak kan pas pacarannya oke, mesra, begitu nikah nangis-nangis nangis darah lah. Kalau nggak yang laki nangis darah, yang perempuan nangisin dia, ya kan? Menderita. Nah, makanya kan kita nggak serba tahu, makanya kita tanya yang tahu, siapa ya? Tuhan yang tahu kan. Tuhan yang tahu belang-belangnya.
Saya sederhana, Tuhan kalau memang bukan dari Tuhan, putus. Palan udah tunangan, saudara. Malamnya, besok saya mau akad nikahnya saudara, saya bilang ke Tuhan, kalau memang bukan dari Tuhan, buat malam ini dengan cara apapun, putus Tuhan. Enggak putus, saudara. Kan? Ya sudah, puji Tuhan, kan gitu. Ya itu, tapi kita kembali lagi. Tadi terkait dengan teori itu memang nggak apa-apa, saudara. Kan di Ulangan sendiri, di Imamat sendiri dikatakan, bahkan Yesus sendiri menyampaikan, bahkan Rasul Paulus sendiri menyatakan. Jadi nanti Paulus, saudara, percakapan surat Paulus kepada Timotius, ya itu jelas sekali. Ya. Jangan ada yang menganggap engkau remeh. Kan kira-kira gitu, walau karena engkau muda. Itu kan teksnya bicara apa? Kan banyak guru-guru penyesat, saudara. Bahkan orang-orang di dalam gerejanya Timotius itu ada yang jadi penyesat juga. Secara nalar, orang yang dari jauh, saudara, kalau mau menyesatkan, kita bisa waspada. Tapi kalau dari dalam, itu justru kita nggak waspada. Makanya yang harus diwaspadai justru yang dari dalam, saudara. Ya, gitu. Ya kayak maaf lah ya, kayak Sambo itu penyesatnya siapa, saudara? Dari dalam kan? Kacau hidupnya dia kan? Informasinya salah dia. Padahal orang intel, masa salah? Atau di luar ini. Tapi yuk kita kembali lagi. Nah, jadi kira-kira gitu, saudara. Ya, apa? Banyak penyesat-penyesat. Makanya, saudara, jalan solusinya apa? Ya memang nggak mau, saudara harus baca Alkitab, tafsir Alkitab dengan baik. Untuk nafsir Alkitab dengan baik, ya baca bukunya. Buku yang baik bagaimana? Nah, makanya saudara, semakin banyak saudara membaca, maka saudara tahu mana buku yang baik dan mana yang tidak baik. Sampai nanti saudara tahu mana penerbit yang baik, mana penulis buku yang baik. Nah, itu saudara tahu. Ya. Nah, kalau saya udah tahu Immanuel, buku yang penerbit Immanuel, saudara, dan yang lain-lain itu, ya yang semirip-mirip Immanuel, itu untuk buku-buku kesaksian. Nah, itu udah nggak level saudara lagi. Tapi kalau saudara mau bagus, di Indonesia urutan pertama saya siapa, saudara? Momentum. Kedua, literatur saat. Ketiga, BPK, atau keempat gandum emas, atau kebalikan lah. 3, 4 tuh gandum emas lah, bolak-balik silakan. Kalau saudara dapat tambahan dari toko buku yang lain, kalau memang bagus ada, tapi biasanya kayak Momentum itu, dia itu pilihan semua, saudara. Pilihan. Yang translasinya pun pilihan, sama dengan literatur saat. Ya. Momentum emang agak mahal, saudara, tapi saudara akan puas. Gitu. Ya. Jadi gitu, Chris, nggak ada cara lain selain kamu mulai baca banyak, belajar banyak, maka kita akan tahu mana yang benar ini. Tapi tetap filternya ada di kita masing-masing, Bapak Ibu. Ya. Saya buku Saksi Yehova pun ada. Nggak takut Packman. Saya nggak sarankan saudara punya itu kalau belum kuat. Tapi saya sendiri mau baca-baca kayak gitu, ya sudah nggak apa-apa, baca aja. Al-Quran yang versi Departemen Agamanya, saya baca juga, saudara. Ya. Makanya kalau saya bilang, saya pusing baca kitab itu. Kenapa? Karena saya udah baca, saudara. Bacanya aja pusing, apalagi nafsirnya, saudara. Lompat-lompat kan nggak jelas. Ya. Nah, itu. Ya, jadi gitu, Grace, ya nggak apa-apa kamu baca banyak, tapi harus, maksudnya kita punya hikmat dan nalar juga. Makanya saudara, sekali lagi ketika saudara nafsir, saudara harus benturkan dengan hakikat Allah. Benar nggak roh bisa bersatu dengan manusia punya anak? Sementara teks hanya mengatakan yang punya alat-alat produksi itu manusia. Laki-laki dan perempuan. Manusia sama manusia aja nggak kalau nggak beda jenis nggak bisa, saudara. Perempuan dengan perempuan nggak akan pernah punya anak.
Laki-laki dengan laki-laki nggak akan pernah punya anak. Harus negatif dan positif. Ketemu, jadi itu barang. Ya kan? Lah tiba-tiba ada makhluk roh, nggak tahu hantu belawu atau apa, tidur sama manusia, tiba-tiba dibilang hamil. Aduh, itu mata tangga sebelah kali yang hamil. Ya kan? Kalau saya dengar gitu, tiba-tiba hamil. Katanya anaknya lahir, udah disunatin. Udah dalam keadaan sunat. Ya ampun, itu mah jangan-jangan anak tetangga kali. Ya, ja, ya kan repot saudara. Karena cara berpikir kita masih nggak benturkan. Allah itu roh. Semua makhluk yang ada di surga itu roh. Malaikat itu dulu dalam versi Alkitab kita, dalam versi kekristenan kita, setan-setannya itu ada anak buahnya si Lucifer yang memang dulu di atas, saudara. Artinya mereka makhluk roh. Dan Tuhan bilang mereka menguasai langit. Gak mungkin manusia fisik di langit, benar nggak Grace? Kenapa? Gaya gravitasi pasti jatuh, gedebuk itu. Mati dia. Nggak ada iblis nanti di neraka. Kan? Pasti itu makhluk roh. Makanya nggak jatuh-jatuh ke bumi. Hanya di atas saja dia. Melayang-layang kan. Nah, saudara bisa lihat roh Allah melayang-layang. Roh lagi. Tapi roh Allah bisa Pak, ini. Roh Allah bisa memasukkan roh untuk membedakan manusia itu dengan binatang. Kenapa itu bisa nyatu dengan kita? Ya karena itu roh Allah yang kasih. Tapi ya setan-setan kalau mau masuk mikir, makanya Pak film Sister Ghost itu Pak, siapa perempuan itu? Naomi ya, Naomi Campbell ya, apa siapa saudara? Tahu kemasukan si ininya kan, Patrick Swayze. Nah itu kan karena kita dibayangin itu, padahal saudara, Pak orang kesurupan bisa saudara, tapi roh roh jahat itu tidak akan pernah bisa tahan di dalam tubuh manusia lama-lama. Makanya kalau ada yang kerasukan, biarin aja saudara sampai capek. Nggak usah saudara tengking-tengking dulu. Ya. Kalau saya gitu, ntar capek sendiri, dia pergi sendiri tuh. Kenapa? Rohnya si manusia yang dia masukin itu ngelawan balik saudara. Itu. Nah begitu mereka udah bertarung, saudara baru masuk. Udah capek tuh dua-dua rohnya itu. Tinggal nama Yesus sekali, udah langsung lemas. Gitu aja. Kadang-kala kan kita bertempur nggak pakai strategi, asal sebut nama Yesus ya. 100 kali sebut Yesus. Nggak keluar-keluar tuh setannya. Ya. Setannya ketawa-ketawa. Nama Yesus lu nggak ada apa-apanya itu udah 100 kali itu. Ya kan? Ya. Padahal kitanya nggak paham kan. Kita nggak tahu siapa yang kita hadapi. Nah, jadi kira-kira gitu ya, Grace ya. Teori itu Iya, banyak, Pak. tapi sekali Makasih. lagi, ini sama dengan teori saudara. Nanti saudara baca. Saudara nanti baca buku Filsafat Anti Korupsi karangan Reja Watimena. Itu bagus sekali, mungkin itu di Gramedia masih ada, saudara. Ya. Nah, di salah satu teorinya dia bilang kenapa manusia itu kenapa berlomba-lomba untuk korupsi, karena di dalamnya ada sifat kebinatangan. Nah, sifat kebinatangan ini, saudara, ini kan kembali kepada teori filosof. Yang nanti kalau saudara lihat kepada teori Charles Darwin, evolusi manusia dari kera, binatang. Makanya manusia punya sifat kebinatangan, ganas, kiri kanan disikat juga. Ya kan, anak istri dipukulin juga, yaitu manusia punya sifat kebinatangan. Kalau kita terjemahkan iya juga. Tapi kan kita harus kembali kepada hakikatnya Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sekarang kita kembali. Kalau berdasarkan teori Darwin, manusia dari kera, saudara, nenek moyangnya dari kera. Berarti Allah kita kera. Kenapa? Karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Berarti Allah kita kera. Ada orang Kristen bilang bahwa teori Darwin itu benar ya, berarti Allahmu kera. Bapak nenek moyangmu kera. Kalau Allah saya enggak kera. Sorry itu kita punya Allah yang berbeda. Ya. Ya kan sama kan? Teorinya banyak itu saudara. Ya, evolusi nanti ada seleksi alam.
Yang terbaik yang menang. Benar, yang terbaik yang menang. Itu kalau ada di hutan rimba. Ya. Manusia ini mau dijadikan dunia ini mau dijadikan seperti hutan rimba. Makanya muncul hukum Tuhan. Tuhan bilang kepada umatnya, perhatikan umatku yang yang berkekurangan itu. Kalau mereka minta pinjam, jangan ditolak, kasih pinjam. Biar mereka bisa membiayai hidup mereka. Kalau ada yang membutuhkan, berikan apa yang bisa kita berikan. Nah, itu firman Tuhan. Supaya apa? Membedakan antara dunia yang di dalam ciptaan Tuhan dengan hutan rimba yang memang penguasanya singa yang ganas. Jadi banyak teori-teori seperti itu. Ya. Nah, nanti Pak, bagaimana dengan pernikahan dan segala macam, bayi tabung, wow, ya itu nanti bicara ke etika ya, etika terapan, saudara. Tapi sebetulnya itu bukan ranahnya S1, itu udah ranahnya S2, saudara, etika terapan itu ya. Nah, jadi gitu ya, Grace ya. Ya, makasih Pak pencerahannya Pak. Masih harus banyak Hmm. belajar. Ya nggak apa-apa, banyak baca Bapak Ibu. Ya saya jujur saudara, bilang ke Tuhan saya banyak kebutuhan. Mau beli buku rasanya udah ini ya. Ada mami saya, ada ini. Saya gitu aja. Tahu-tahu Tuhan kasih 3 buku. Ya puji Tuhan, saudara kan. Ada orang kirim buku, saudara. Ya, ada orang kirim buku ke perpustakaan. Bu, saya boleh minta ini. Oh, ambil aja Pak Hikman. Itu udah perpustakaan udah banyak yang itu katanya. Ya sudah, puji Tuhan kan. Nah, itu aja saudara. Puji Tuhan lah. Kalau saya hitung-hitung saya dapat lah lumayan 400.000 kan saudara. Kalau beli baru kan 400.000 tuh dengan diskon. Ya puji Tuhan diberkati kan. Tapi intinya banyak. Nah, saudara, pertanyaan kan begini, gimana caranya supaya saudara jadi penafsir yang baik, tapi juga pengkhotbah. Jadi gini, saudara sudah jadi pengkhotbah yang baik di gereja. Tapi saya harap juga saudara jadi penafsir yang baik minimal buat diri saudara. Ya. Gimana? Ya nggak ada lain. Saudara-saudara punya Isor, Bible War, punya buku-buku tafsir. Saudara harus belajar banyak. Ya, jadi jangan pas khotbah saja saudara tafsir. Begitu Minggu khotbah, Sabtunya dekem dari pagi sampai malam di rumah kan bertapa. Nanya wangsit Tuhan. Kalau saya beda saudara. Besok khotbah, hari Sabtunya, Jumatnya, saya main-main. Sama istri saya, kemana aja saudara, sama teman saya. Ya doa tetap saudara. Oh enggak ini Pak, ngapain? Tulisan udah banyak kok di laptop saudara. Tinggal buka aja. Tuhan mana yang mau saya bawakan? Maaf saudara. Sorry to say. Ya. Kalau saudara ada yang begitu nggak apa-apa. Tapi saya enggak. Tuhan ini banyak tulisan. Yang mana nih yang mau saya bawakan? Udah gitu aja. Ya kan? Saya dengar di sana kebutuhannya ini. Udah saya carikan saudara dengan tulisan saya. Sudah selesai. Sabtunya dari kadang sampai jam 12 malam saya main saudara ketemu teman kalau memang pas saya kangen sama teman-teman saya. Kadang bisa nyampe jam 2 malam. Pelayanan jam 8. Jalani aja. Tinggal khotbah aja. Tulisannya udah apa? Udah nyangkut di kepala saudara. Ya kan? Kenapa? Karena itu udah ratusan jam tulisan itu kita kaji, ya. Saudara tahu alur ceritanya. Saya bahas yang saya khotbahkan siang tentang jiklat, saudara, ya. Itu udah berkali-kali saudara saya tafsir. Tahu-tahu saya nggak tahu ya, yang senat sekarang kalau ngasih jadwal dadakan saudara, teleponnya. 2 hari sebelumnya saya dikasih tahu, Pak Hikman, Bapak khotbah pagi dan malam chapel. Walah, bukan kaget itunya saudara, bukan nggak siap, kaget mahasiswa kita ini ya. Tapi ya nggak apa-apa. Saya langsung ingat aja, oh itu udah saudara. Tahu saudara saya buat PowerPoint-nya, kalau nggak salah kan di situ ada saudara juga ya yang ikut doa siang.
30 menit sebelum khotbah saya buat PowerPoint-nya, saudara. Ya. Pak Dada kayak enggak, kan sudah ditafsir lama-lama, jauh-jauh hari sebelumnya, sampai ratusan. Jadi saudara harus meluangkan waktu di depan saudara ada Alkitab atau Alkitab elektronik apapun itu dan buku-buku saudara, referensi. Sekarang nggak usah beli buku lah, saudara tinggal cari di Google Book atau di PDF Drive, ya kan? Baca aja saudara. Bahasa Inggris semua Pak Mandela, ada Mbak Google saudara. Tuhan kasih penterjemah gratisan. Pusing-pusing amat. Tapi kita harus ngerti, harus berani saudara. Nggak ada yang pernah bawakan kejadian 11 kan saudara. Saya pernah sampaikan kejadian 11. Orang bilang berdosa, tapi orang nggak lihat ada satu poin penting di kejadian 11. Apapun yang dikerjakan manusia saat ini pasti berhasil, pasti bisa terjadi saudara. Makanya orang mau ciptain ke Mars, jadi saudara. Orang mau buat apa, jadi saudara. Orang mau buat TV hologram, jadi saudara. Nah, ada kejadian 11 saudara baca. Nah, terus saudara nggak yakin dengan firman Tuhan, apa yang kalau engkau berusaha engkau pasti berhasil. Saya jujur aja saudara, orang seringkali menganggap sombong. Karena saya terlalu menggebu-gebu terhadap firman Tuhan, termasuk kejadian. Amin Tuhan, saya pasti berhasil. Wong orang yang berusaha memberontak terhadap firman Tuhan aja, Tuhan bilang berhasil, masa saya yang tak cinta Tuhan nggak berhasil, nggak ada cerita ini. Dalam hati saya gitu aja kan saudara, sederhana. Ya. Gitu. Ya kira-kira begitu Bapak Ibu. Ya, silakan ada lagi. Saya cas laptop dulu. Kalau nggak ada, saya mau kasih gini, saudara. Saudara, kalau saudara menikmati menafsir Alkitab, tetap butuh usaha keras. Saudara nggak bisa langsung jadi. Butuh bertahun-tahun kalau saya memang. Tapi saya merasa saya tahun kedua udah cukup lumayan untuk menafsir. Saudara, kenapa? Itu karunia saja ya, saudara. Tapi kalau bacanya saya senang baca, saudara. Dari zaman sejak saya punya duit, bekerja punya duit, saya senang baca, saudara, beli buku sendiri kan. Nah, jadi saya hanya mikir gini, ketika saya di hari tua nanti, saudara, saya ingin saya memperbaiki tulisan-tulisan saya. Dan kalau suatu saat kalau Tuhan izinkan sebelum saya dipanggil, ya saya mau terbitkan itu atau paling tidak saya sudah bagikan itu ke banyak orang. Dan jauh sebelum saya dipanggil, saudara, saya sudah sebarkan juga tulisan saya ke banyak gereja, saudara. Di Lampung, di Sulawesi Tengah, di NTT, di Jogja, ya, di Magelang, ya, di Medan juga. Kalau Bogor Jawa Barat nggak usah tanya, saudara. Ya. Yang saya bagikan bukan khotbah, saudara, tapi memang tulisan saya. Ketika saya diundang khotbah, misalnya dimanapun, saya suka bawa tulisan saya cetak dalam printan, saudara. Saya bagikan ke hamba-hamba Tuhan yang gereja-gereja kecil itu. Dan puji Tuhannya, saudara, banyak yang minta izin ke saya untuk mereka sampaikan ke jemaat di dalam pengajaran mereka. Nah, itu kepuasan tersendiri, saudara. Gimana? Artinya kalau si hamba Tuhan menyampaikan kepada jemaatnya, dan jemaatnya banyak yang berubah, bukankah itu juga karena saya juga terlibat di situ, saudara? Ada upah saya di situ. Ya. Dan kalau udah begitu kan kita nggak takut mati, saudara. Ya. Malah cepat-cepat minta dipanggil kan. Nah, karena kita yakin kita sudah banyak upah.
Gitu. Nah, yang kayak gini seringkali, sombong, takabur, terserah lah saudara. Ya. Saya ke Lampung, saudara, pendetanya SD aja nggak tamat. Terus gimana mau nafsir Alkitab yang baik? Walaupun dia nyampein khotbah bagus, saudara, tapi levelnya beda dengan saudara. Saya sudah hampir 3 tahun nggak ke sana, saudara. Diminta terus, saudara, belum ada kesempatan. Kalau ke sana penuh gereja, saudara, senang jemaat. Wah, dapat sesuatu ya. Makanya saya kan mikir gini, saya hanya bisa datang paling sekali 3 bulan atau 1 kali setahun paling. Ya, kalau sempat. Maka saya harus tinggalkan ke Pak Pendeta tulisan saya. Nah, kalau Pak Pendeta kelihatan cerdas dengan khotbahnya di hadapan jemaat, jemaatnya kan senang, saudara, bangga. Maka saudara menyelamatkan si Pak Pendeta. Nah, saya hanya itu saja. Kenapa senang menafsir, saudara, memperdalam ilmu, banyak ini. Saya ngajar teologi, banyak buku teologi juga, senang baca juga, saudara. Terus baca juga. Tapi kalau nafsir berbeda, saudara. Kalau baca buku paling saya 2 jam. Tapi kalau nafsir bisa 10 jam. Itu paling sedikit. Istri saya udah kayak tadi malam, istri saya bangun jam 4, saya baru mau tidur, saudara. Artinya apa? Pepatah kan mengatakan, Allah bisa karena biasa. Kalau saudara nggak berlatih menafsir, hanya ketika kuliah saja saudara mendengarkan, ya sudah, ya nggak apa-apa sih, itu keputusan saudara ya. Tapi sayang duit saudara, gitu. Maksudnya saudara kan kuliah bayar, meluangkan waktu juga, udah capek-capek juga badan, tapi nanti saudara dapatnya kurang gitu. Ya rasanya kok eman ya, bahasa saya itu kok eman-eman gitu. Sayang banget ya. Gitu ya. Bapak Ibu, ini motivasi dari saya supaya saudara terus bekerja giat ya, walaupun ada materi-materi kita yang sudah terlampaui, saya berharap saudara terus buka ya. Di usia saya diizinkan khotbah oleh Tuhan itu, saudara, jujur bukan di usia yang muda, tapi tetap Tuhan beri kesempatan. Artinya saudara nggak tahu gimana masa depan saudara. Jangan sampai ketika Tuhan buka, saudara nggak siap. Artinya ketika saudara diberi kesempatan sama Tuhan, saudara nggak siap. Maka siapkan dari sekarang. Nggak perlu nunggu dulu dibuka, saudara siap saja. Ya. Sebagai penutup, dulu saudara, saya sebelum masuk Standard Chartered Bank, saudara, itu bank Eropa terbesar, saudara ya dulu ya. Sekarang juga. Nah itu bank terkuat, saudara, di Eropa dan di dunia, ya Standard Chartered Bank itu. Saya mempersiapkan diri juga, saudara. Ya, mempersiapkan diri di mana saya dilatih oleh om saya, ya saudara, untuk bangun tepat waktu. Terus saya disuruh ke sana kemari ini. Ternyata benar. Begitu Tuhan izinkan saya masuk Standard Chartered, saudara. Saya diperintah-perintah ke sana, kamu ke sini. Wow, udah kayak tanda kemas lah, saudara, kayak budak aja. Tapi saya nggak terganggu. Kenapa? Saya sudah dilatih om saya. Itu aja. Senang juga. Terakhir ada bos saya pindah, saudara, ke ABN AMRO. ABN AMRO itu bank terbesar Eropa nomor 3 dulu. Ya, manajer saya pindah, dia bilang, Hikman, kamu mau ikut? Ikut bos, siap. Pindah aja, saudara, masuk Standard Chartered. Ya kan? Standard Chartered masih berubah, saudara. Saya nggak diperintah-perintah. Saya megang transaksi yang triliunan, saudara. Salah ketik hilang tuh duit, kan gitu. Nah, beda, saudara. Ya. Tapi ada persiapannya. Sekali lagi, saudara nggak tahu apa yang Tuhan siapkan di hadapan saudara. Jadi saudara siapkan saja. Ya. Berkhotbah lebih baik, menafsir lebih baik, menulis lebih baik.
Ya, membaca Alkitab pun lebih baik. Jangan sampai nanti saudara baca Alkitab di depan jemaat belepotan. Aduh, ampun deh. Lulusan mana sih itu? The Way. Siapa dosennya? Pak Hikman. Nasib ya. Gitu. Oke, Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita. Ini review dan motivasi saja buat Bapak Ibu, plus menjawab beberapa pertanyaan. Semoga ini berguna bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, di repositori itu ada tulisan-tulisan tafsir yang memang sederhana, ya. Tapi ada kepikiran seperti saya bilang tadi, saya akan kumpulkan untuk jadikan buku. Bukan apa-apa Bapak Ibu. Adik kelas Bapak Ibu itu ada yang di Jambi, di Gunung Kerinci, Bapak Ibu 10 jam dari kota Jambi katanya. Bapak Sudarsono, ya. Saya udah bilang, Pak, Bapak punya banyak channel di sana. Ada 3 kabupaten channel saya, Pak. Bapak mau bantu kami? Saya siap, no PK, Pak. Terima kasih Pak Hikman. Saya tunggu ya, kita siap kolaborasi. Maksudnya, kalau kita punya karya, kita bawa ke sana untuk kita bekali hamba-hamba Tuhan. Kan saudara memberkati hamba Tuhan nanti memberkati jemaatnya, jemaat memberkati keluarganya. Saudara tuh dapat berapa level itu saudara ke bawah kayak MLM ya. Nah, saudara udah nggak bayang lah upah saudara di surga kayak apa. Gitu. Ya, mari kita tutup dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Di pertemuan ke-8 kami ini kami boleh berdiskusi terhadap 2-3 pertanyaan dan kami juga boleh mendengarkan nasihat-nasihat yang bisa membangun kami di dalam kami mempelajari hermeneutik. Bapa di surga, kami berdoa, kami terbatas dalam banyak hal. Oleh karena itu kami mohon kepada Tuhan, untuk Tuhan Engkau memberikan kami hikmat marifat-Mu, Engkau berikan kami pengetahuan, terlebih lagi Tuhan ajar dan didik kami untuk kami mau terus berlatih menafsir teks-teks firman Tuhan. Dan kami percaya ketika kami terus berlatih, kami akan mendapatkan kemampuan yang lebih dari hari ke hari, semakin baik dan semakin baik. Dan kami bisa memberkati banyak orang dengan berbagai cara yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, Pak, selamat berkati. malam. Selamat malam, berkati. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan semua. Ini Bapak Ibu semua, God bless.